juga kanan. Prosesnya itu maksudnya. Tujuan boleh memang dituntut cepat, cuman kadang-kadang kita perlu untuk berjalan, untuk menikmati pemandangan kiri dan kanan. Jadi supaya tahu kisah maksudnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah salah satu yang hilang menurut Ustadz yang dideskripsikan oleh Rifan. Kita banyak hilang rasa sabar. Oke. Ulun akan membahas terkait rasa sabar dengan sabar ini menurut misalnya Abdullah Yusuf Ali dalam Doa Al-Quran. Kita baca Abdullah Yusuf Ali ini adalah cendekiawan Muslim asal Mumbai, India, yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab. Lahir tahun 1872, meninggal tahun 1953. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Ustaz, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, karena kan di Eropa juga banyak orang-orang yang mau masuk Islam, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang sesuai dengan bahasa kaum. Artinya Al-Quran, maksudnya Al-Quran tetap bahasa Arab, cuma terjemahannya ada bahasa Inggrisnya, tafsirnya ada bahasa Inggrisnya juga. Sama kayak kita misalnya kita kalau sebutan orang baik, kata kalau kita langsung kayak Ustaz Khairuddin membaca kitab apa awal. Makanya terkadang seringkali dibantu dengan terjemahan, tetapi tetap harus berhati-hati dan tidak cepat mengambil kesimpulan ketika kita membaca sesuatu. Kita perlu bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi terkait masalah sabar, Abdullah Yusuf Ali dari dalam Al-Quran itu memberikan ciri-ciri dari yang namanya sabar. Paling tidak di sini ada 4 ciri-ciri orang sabar. Paling ada adalah menurut beliau. Yang pertama adalah orang sabar itu adalah tidak tergesa-gesa. Ata'an minallah wa ajalatun minasyaitan. Tergesa-gesa, berhati-hati itu adalah dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu ada pada syaitan. Misalnya apalah yang konkretnya hari ini, misalnya di era modern nih, ya kan, masih banyak loh Pak orang yang mau atau hendak lakukan sugi misalnya. Dengan cara apa? Ada apa namanya biasanya? Kajian, lain kajian namanya lain lah. Apa ini kajian anak sudi misalnya, berapa gunung misalnya. Ini lapas segala macam. Jadi ngepet Allah alam, aku nggak tahu ngepet itu benar apa tidak. Kayak tuyul misalnya Allah alam. Cuman ketika manusia bekerja sama dengan jin, itu bisa jadi mungkin. Terus kemudian misalnya dewasa ini misalnya malah banyak juga orang yang percaya dengan orang melipat dengan Allah Ustaz. Jenis mustahil itu Pak. Tapi kan enak lakasnya. Akunnya gimana? Ada investasi bodong misalnya. Banyak terjadi. Misalnya dulu yang terkenal itu siapa? Kita di Kalsane. Aduh kalau namanya. Ya. Nah, lihat. Itu banyak yang tertipu. Awalnya dia cari oke, lancar, baik. Lolos kelawasan, no. Itu kenapa sebabnya? Ada sabar. Tergesa-gesa hendak sugih. Hendak sugih lakas, banyak orang yang bisa melakukan yang namanya pencurian, perampokan misalnya, atau bahkan korupsi dalam jumlah yang sangat besar, ya kan? Bahkan kita tidak jarang misalnya sekarang, kalau dulu malah kita mendengar KPK tangkap tangan di daerah Jawa, misalnya Jakarta, mana sekarang udah para kita Pak, ada para kita lagi di Kabupaten Kuta misalnya, yang terbaru di tetangga Kabupaten Kuta misalnya, ya kan? Karena hendak tergesa-gesa mengambil keputusan pun tanpa dipertimbangkan hasil segala macamnya pun akan berakibat penyesalan di kemudian hari karena tergesa-gesa.
Itu salah satu dari ciri sabar. Ciri maksudnya ciri tidak sabar itu adalah orang yang tergesa-gesa. Artinya orang yang sabar adalah orang yang tidak tergesa-gesa. Terus yang kedua, ciri orang yang sabar itu adalah tekun, teguh, tabah, dan keras kemauan. Tekun, teguh, tabah, dan keras kemauan. Artinya orang sabar itu, Bapak Ibu, bukan berarti nyebut pasrah. Bukan nyebut pasrah. Mau saja menjalani ini, ada. Tapi dalam menjalani hidup orang sabar itu dia tekun, teguh, tabah, keras kemauannya untuk bisa mencapai yang namanya tujuan yang diinginkan, kesuksesan yang ingin diraih, tangga tinggi yang ingin dinaiki. Itu perlu proses dan waktu yang lumayan panjang, tidak instan. Itu adalah ciri orang yang sabar. Nah, jadi ada kisah Pak Ulun ini begawi di Kementerian Agama Balangan, ya kan? Ulun dulu kurang lebih 7 tahun di urusan haji dan umroh. Nah, terus kemudian dari 2020 dia pindah ke bagian namanya Pakis. Pakis itu pendidikan agama dan keagamaan Islam, Ustaz. Nah, handleannya atau mitra kerjanya itu bukan pesantren, madrasah ini takmiliyah. Kalau bahari orang yang sekolah Arab kah, sama yang namanya LPQ, lembaga pendidikan Quran. Nah, entah ini sebuah, mungkin bisa diambil contoh sebuah ketekunan kali ya. Gantian tahu lah anak Bapak Kasayuda yang sekarang menjadi anggota DPR RI Dapil Kalsel, kenal berhentian atau tahu lah? Tahu ya. Nah, jadi Ustaz, nang pian sekolah menelpon itu nang 2 minggu lalu kalau tidak salah. Sekarang itu Pak, pesantren khususnya itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan ada undang-undangnya nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Nah, salah satu hal yang menjadi konsekuensi logis ketika undang-undang itu ada, otomatis pemerintah harus wajib menaruh perhatian yang lebih besar dan serius kepada yang namanya pesantren, Pak. Pesantren. Nah, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, di antaranya lagi adalah MCK. Nah, kemarin kalau di Balangan Pak, MCK dapat 3 pesantren. Kemarin tahap 1 2 pesantren Pak. Tapi untuk tahun 2021 dapatnya 4 pesantren MCK Pak. Dari PUPR. Terus kemudian diinisiasi oleh Bapak Rifki tadi, bekerjasama dengan PUPR yang konon itu awalnya dikeluarkan idenya oleh Bapak Wapres kita. Karena melihat pesantren misalnya apa namanya ini kumuh WC-nya Ustaz. Bahkan tadi di hari itu malah bila ada sangkadian belum ada pesantren ya. Itu ciri khas bahari bila ada ketua itu belum pesantren ya. Sehingga melalui sepak terjang beliau bisa memfasilitasi Pak. Kalau di Barangkali itu 9 juta ST Botor MCK. Botor MCK itu berapa Pak? Kurang lebih 200 juta Pak. Tapi terima berasi Ustaz, harus menyediakan lahan. Kalau tahun kemarin di pesantrennya minimal 50, itu bisa mendapatkan bantuan MCK. Nah, terlepas dari berbagai macam hal Pak, ternyata Bapak Rifki ini dari dulu Pak di pesantren Ustaz. Di pesantren di mana di Solo saat itu terkenal apa Pak? Assalam Pak. Di sana lawas sih. Dengan berbagai macam hal segala macam masuk turun dengan ketekunan segala macam, akhirnya sekarang beliau menjadi yang namanya menduduki anggota DPR Pak, DPR, sehingga bisa memberikan ternyata kontribusi yang besar kepada pesantren pada khususnya. Jadi saya terkait masalah pesantren ini juga biasanya banyak biasanya pesantren yang terkenal tidak bersih Ustaz. Padahal misalnya toharoh, fikih toharoh itu mengajarkan
bahwa yang namanya suci itu adalah faktor utama untuk kita sebelum melakukan ibadah kepada Allah. Nah, makanya dengan camp tersebut diharapkan bisa membantu pesantren agar santrinya bisa mandi di kampus dengan baik tanpa pakai shower. Nah, itu perjalanan beliau itu panjang, maksudnya ketekunan segala macam kan panjang, terlepas dari berbagai macam hal. Cuma artinya kontribusi itu ternyata sekarang bisa diaplikasikan Ustaz kalau kita memiliki tahta. Jadi bersedekah dengan 3 tak ya Pak. Pertama harta, kedua tahta, dan ketiga dengan cinta. Jadi kalau memang ada yang memiliki sekolah Pak jemaah di sini memiliki kompetensi di sana, silakan berproses dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi orang yang memiliki otoritas, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bisa mengatur, membuat regulasi, membuat aturan-aturan. Pak, kenapa? Karena kalau kita misalnya tidak memiliki otoritas tersebut, kita mungkin sedikit banyaknya akan kesulitan. Karena yang membuat regulasi adalah orang-orang yang bertahta tadi di atas dunia sana. Kalau beliau belum bisa memberikan regulasi yang positif, yang baik untuk masyarakat, akan baik Pak. Tapi kalau sebaliknya, kita yang di bawah ini sungguh tidak berdaya. Itu sedikit informasi terkait masalah yang namanya ketekunan, keteguhan, ketabahan, dan keras kemauan. Itu Bapak ya. Terus kemudian yang dinamakan sabar, ciri-ciri sabar yang berikutnya adalah sistematik, terencana, tertata. Misalnya sekian tahun kayak ini, sekian tahun kayak ini, sekian kayak ini. Ada yang misalnya asal jadi, misalnya ada yang penting asal imbah, misalnya. Yang penting asal tercapai, tidak. Jadi orang yang sabar itu cirinya adalah menurut Abdullah Yusuf Ali ini adalah sistematik. Sistematik. Artinya terencana, yang penting yang jelas, agar kemudian bisa menggapai apa yang diharapkan. Terus berikutnya, yang terakhir adalah sabar adalah sikap gembira dan pasrah menerima kenyataan. Yang terakhir nih, jadi disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang yang bertawakal. Bertawakal pada Allah setelah melakukan berbagai macam upaya yang optimal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berapa menit lagi kita? Yang jawab berapa kali menit lagi setelah Isya? 15. Oke, sedikit lagi. Mungkin nanti forum tanya jawab atau tambahan dari yang lain. Silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri sabar. Bahwa tadi sekali lagi menurut guru, salah satu yang hilang di masa hari ini adalah sabar. Yang kedua ada. Apalagi di era digital sekarang Pak, nyaman benar mengetik hal-hal yang kayaknya pada perlu diketik ya teman. Status tuh kehidupan pribadi berubah segala macam, mantap-mantap sugih daerah apa segala macam. Ada tuh tak sugih sebetulnya. Karena orang sini yang muncul itu ada semua pamer nih Pak. Dia ada kawan, basic kawan berdagang di Badai. Jadi dia berdagang kain. Mulai awal, ini kapal sampai itu sudah puluhan juta, apa ngamas segala macam kan. Tapi kalau orang Cina, baju oblong aja Pak. Orang Cina baju oblong aja. Misalnya ini cakawan seorang lah yang berdagang tadi, jadi pasar tadi baju oblong aja. Artinya tidak selamanya orang yang pamer itu benar-benar kaya finansial. Tidak selamanya, tapi juga bisa jadi orang menjadi pribadi segala macam bisa jadi orang. Tapi mendingan